sangat mengasihi mereka. Tidak cukup perkataan yang harus saya ungkapkan pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Haleluya. Saya merasa bahwa perjalanan ini lalu juga baik, yang lalu-lalu, tetapi ini mungkin yang terbaik. Jalan menjadi perjalanan yang terbaik. 17 tahun, 21, mungkin 22 kali hafal dengan tema yang berbeda. Ada 1-2 kali sama. Tuhan memberikan hati saya untuk melepaskannya di tempat lain. Puji Tuhan. Kami tinggalkan saudara, tapi Tuhan bersama dengan saudara. Kami tinggalkan gembala suami istri, tapi kami percaya bahwa Tuhan gembala yang baik di atas segala gembala akan menyertai Bapak dan Ibu gembala dan keluarga mereka. Hari ini saya sedikit membagi karena semua kita mempunyai visi. Gembala saudara suami istri juga punya visi. Anak-anak mereka juga mempunyai visi. Kalau satu orang, satu gereja tidak mempunyai visi, dia bagaikan lembaran daun yang lepas dari jalannya, lalu dibawa angin kemana angin mau. Tanpa tujuan, gak ada destiny-nya. Tapi saya percaya bahwa saudara semua ini mempunyai tujuan. Ada goal yang harus dicapai. Seperti Yesus melakukan sesuatu atau pekerjaan dan karya tuntas selesai. Saya percaya Paulus juga mengatakan bahwa pada akhirnya saya walaupun berdarah-darah, tetapi saya menyelesaikan pekerjaan saya. Mahkota hidup kekal menanti, ada itu hak yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang punya visi, dan visi itu tepat pada waktu Allah selesai. Tidak boleh tidak selesai. Saudara, mungkin dibantu sama anak-anak kita yang memegang multimedia. Kita buka Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Alkitab katakan begini. Pada halaman 238. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada begitu banyak kemauan yang kita kerjakan, tetapi harus saudara ketahui Tuhanlah yang mengerjakan. Seringkali kita lupa itu. Saya harapkan saudara dapat mengerti ayat ini bahwa setiap keinginan itu muncul dari hati kita. Sebenarnya Tuhanlah yang menaruhnya itu di dalam hati. Dan setiap kemauan apa saja. Pada waktu seorang raja yang sangat terkenal dan berhikmat ingin membangun sesuatu, Alkitab mengatakan keinginannya itu tercapai. Megah, excellent, sempurna sekali. Jadi yang mengerjakan di dalam kita yaitu Tuhan Allah kita.
maupun keinginan kita. Tuhanlah yang bekerja di dalam kita. Kalau tidak, semua kita punya tenaga, semua kita punya kemampuan. Tetapi saya pernah katakan kepada saudara dengan bahasa Alkitab, kefanaan itu keterbatasan. Dia tidak unlimited, limited, terbatas banget. Itu kalau tidak disadari, saudara akan memaksakan sesuatu yang tidak ditempatkan Tuhan di dalam hatimu. Itu sangat berbahaya. Amsal Sulaiman pasal 23 ayat 7 bagian A. Itu di dalam bahasa kita agak berbeda dengan bahasa saudara di sini. Saya mohon maaf kalau misalnya saya membacanya agak keliru, tapi saya coba untuk benar. Amsal 23 ayat 7a. Ya. Saudara perhatikan kalau saudara punya bahasa Inggris, for as he think in his heart, so is he. Jadi bahasa Indonesia, kalau ingin Anda atau Tuhan membawa masuk kemauan dan keinginan atau pekerjaan sampai di kedalaman imajinasi atau lamunan positif, apa yang engkau pikirkan dengan think, itulah kamu. Dan itu tidak dalam terjemahan bebas. Allah menempatkan dalam pikiran dan hati kita itu satu lamunan ilahi. Yom hijau dalam kemiskinan dan penderitaan hanya dengan tenda, tetapi dia punya lamunan ilahi. Saya harap saudara paham ya, melamun atas pekerjaan yang dia harus kerjakan. Padahal dalam keadaan kemiskinan, miskin, dia bergereja hanya dengan tenda. Tapi dia punya visi, dia punya goal, dia ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatinya untuk dikerjakan. Dan itu menjadi kenyataan beberapa tahun kemudian. Saya dengan Ibu Bola, dengan ring satu kami pun demikian. Ada lamunan sampai di acara pentahbisan, saya sudah katakan kepada jemaat yang akan datang Ahok, sampai begitu saya lamuni dia, melamun secara ilahi, bukan lamunan kosong, karena visi itu sudah Allah taruh dalam hatimu. Saudara mau jadi apa dan akan bagaimana? Kalau tidak, itu yang saya umpamakan, melayangnya daun yang tanpa arah, gak ada arahnya. Kita bukan asal ibadah atau ibadah-ibadahan dalam rutinitas ibadah, tapi kita ada goalnya, kita ada tujuannya. Saudara kerja bukan asal kerja, dapat uang lalu tidak mempunyai goal. Kembali bahwa Tuhan menaruh sesuatu, apa yang sudah pikirkan dalam terjemahan ini, so is he. Gitulah Anda. Kalau saudara lamunannya negatif, itulah Anda itu. Kalau kami sedang melamunkan hal yang besar, nggak berlebihan. Ada orang yang terlalu berlebihan, bukan membatasi tidak percaya bahwa Tuhan dapat melakukannya, tetapi kenal diri juga.
Misalnya, ada lamunan yang besar dan menjadi kenyataan. Tetapi hari Minggu, gerejanya kosong plong. Dia bikin terlalu besar. Nah, muncullah niat jahat. Mengirimkan mobil-mobil di depan gereja orang. Karena dia merasa malu gereja besar dia sudah bangun, tetapi kosong, hanya di bawah. Dia ada gereja yang kecil. Seperti dipermalukan. Tuhan memang ikut aja. Janjinya tidak pernah berubah. Tetapi kita juga harus kenal diri. Saya katakan kepada jemaat, kepada Ibu Bolang, kita 1000 pagi, 1000 sore. That is that. Itu aja. Cukup kami pelihara begitu. Kalau mau berlebih, orang bisa 10.000, itu mujizat. Tetapi bagi ukuran kami yang ada dalam impian saya, yang Tuhan taruh di hati, itu pagi 1000, sore 1000. Itu masih bisa kita jangkau. Begitu juga saudara. Kalau saudara ingin melakukan sesuatu, punya rencana sesuatu, tolong dipikirkan juga baik-baik. Menyatukan pikiran dan hatimu kepada pikiran dan hati Allah. Kalau enggak, wah, saya memberikan contoh. Abraham yang sudah 100 tahun tidak mempunyai anak. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 5 dan 6. Tuhan membawa dia keluar. Kenapa? Tuhan tarik tangannya, lihat ke atas. Kenapa? Visi. Kalau kamu bisa menghitung bintang di langit, sebegitu besar keturunan, Allah merasa perlu untuk bawa keluar. Lihat, ini visi. Tuhan pergi, dia kembali ke kemah-kemahnya. Saya percaya dia bermimpi. Dia percaya, saya percaya bahwa Abraham terus setiap waktu dia bermimpi bahwa saya akan menjadi besar, itu janji Allah. Aku akan diberkati dan memberkati dunia. Saya percaya itu diimpikan karena Allah sudah bawa dia keluar. Kalau engkau sanggup menghitungnya, itu akan terjadi bagi hidup. Itulah sebabnya penglihatan dan visi secara rohani itu mutlak penting. Ini perlu kesensitifan kita terhadap perasaan Allah. Perlu kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi tidak emosional. Ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi impian ini menjadi kenyataan. Inilah cara Tuhan menjamah hati Abraham dan menciptakan imajinasi rohani atau ilahi. Berimajinasi. Kalau saudara